Halo guys, selamat datang di channel Pojokan Perpus. Belakangan ini masyarakat Indonesia dihebohkan dengan konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Provinsi Kepulauan Riau, antara warga lokal dengan aparat keamanan. Konflik terjadi karena pemerintah Indonesia ingin membangun proyek strategis nasional bertema Eco City di sana, lewat investasi bernilai ratusan triliun rupiah dari perusahaan Cina bernama Xinyi Group. Namun rencana pemerintah ini mendapat penolakan dari warga lokal karena mereka tidak ingin digusur atau direlokasi dari Rempang. Sebagian warga lokal bersikukuh alasan mereka tidak ingin direlokasi bukan karena kurangnya tawaran ganti rugi, tapi karena Rempang adalah tanah peninggalan nenek moyang yang bernilai adat dan sejarah. Video kali ini fokus membahas kasus Rempang dari perspektif hubungan internasional. Dalam artian apa yang membuat Cina sangat getol merealisasikan proyek pembangunan di Rempang secepat mungkin. Pulau Rempang merupakan bagian dari gugusan pulau di Provinsi Kepulauan Riau. Rempang masuk dalam wilayah administratif Kota Batam, sehingga masuk dalam rencana pengembangan kota. Posisi Rempang yang terletak di persimpangan lalu lintas dunia, yaitu Selat Malaka, menjadikan Rempang ini bersamaan dengan Pulau Batam sebagai tempat yang sangat strategis. Dilansir dari bisnis.com, Rempang memiliki potensi nilai investasi sebesar 381 triliun rupiah hingga tahun 2080. Dengan geliat investasi sebesar itu, proyek di Rempang berpeluang untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi 306.000 orang dan memberikan efek pertumbuhan ekonomi bagi Provinsi Kepulauan Riau secara umum. Rempang diproyeksikan akan menunjang daya saing Batam secara khusus dan Indonesia secara umum atas Malaysia dan Singapura. Di Rempang rencananya akan dibangun kawasan industri, perdagangan dan pariwisata yang dibagi lagi ke dalam 7 zona. Proyek ini dinamai Rempang Eco City. Dengan potensi ekonomi yang besar itu, pemerintah butuh investor. Tawaran kemudian masuk dari perusahaan asal Cina bernama Xinyi Group. Perusahaan yang berbasis di Hong Kong, Cina ini merupakan salah satu produsen kaca dan panel surya terbesar di dunia. Xinyi Group berkomitmen akan menyuntikkan dana investasi untuk pembangunan industri kaca panel surya sebesar 11,6 miliar dolar atau setara 175 triliun rupiah. Nilai itu setara 45,93% dari total potensi investasi yang bernilai 381 triliun tadi. Perwakilan dari Xinyi Group bahkan datang langsung untuk meninjau lokasinya. Xinyi Group menilai Batam menjadi pilihan yang tepat untuk berinvestasi. Bahkan nilai investasi yang akan mereka kucurkan di Rempang itu disebut-sebut sebagai investasi terbesar mereka di luar Cina. Kalau kita perhatikan betul ucapan Xinyi Group soal pentingnya Batam atau Rempang itu bukan sekedar pujian basa-basi ala-ala pebisnis, tapi memang penguasaan Batam dan kawasannya sudah dari lama masuk dalam agenda global jangka panjang Cina. Dalam upayanya untuk mendominasi dunia, Cina menggagas kembali konsep jalur sutra yang menghubungkan Cina di masa lalu dengan seluruh dunia. Sedikit bercerita tentang jalur sutra merupakan rute perdagangan kuno yang dilewati oleh para pedagang selama lebih kurang 1.500 tahun. Dari tahun 130 sebelum Masehi sampai 1453 Masehi. Jalur sutra menghubungkan Asia Timur dengan Eropa dan diprakarsai oleh dinasti Han Cina di tahun 130 sebelum Masehi. Dinamakan jalur sutra agaknya karena para pedagang menggunakan rute ini untuk mengekspor sutra ke Eropa, di mana sutra kala itu merupakan komoditas mewah yang dipakai oleh bangsawan dan orang-orang kaya di Eropa. Sebaliknya, pedagang dari Eropa juga mengangkut komoditas mereka ke Asia Timur lewat jalur ini. Seiring berjalannya waktu, jalur sutra berkembang lebih dari sekedar jalur perdagangan. Jalur sutra juga menjadi jalur penyebaran agama, ide, dan informasi yang berdampak pada pembentukan peradaban di masa depan. Menurut penelitian, jalur sutra bahkan juga menjadi jalur penyebaran penyakit. Wabah Black Death yang menjangkit Eropa sekitar tahun 1340-an ditengarai dibawa oleh orang-orang dari Asia lewat jalur sutra ini. Ya, intinya jalur sutra merupakan rute konektivitas peradaban-peradaban besar di masa lalu. Pemerintah Cina modern yang dalam hal ini Republik Rakyat Cina ingin membangun kembali kejayaan jalur sutra di abad 21 ini. Pemerintah Cina meyakini dengan membangun kembali jalur sutra, Cina akan kembali mendapatkan kejayaan seperti di masa lalu. Pada tahun 2013 saat melakukan kunjungan ke Kazakhstan dan Indonesia, Presiden Xi Jinping mengumumkan rencana pembentukan jalur sutra baru itu yang diberi nama One Road, One Belt. Belakangan namanya diubah menjadi Belt Road Initiative. Belt atau sabuk merujuk pada jalur darat yang menghubungkan Cina ke Asia Selatan, Timur Tengah, sampai Eropa. Sedangkan road atau jalan didefinisikan sebagai jalur maritim yang menghubungkan Cina dengan Asia Tenggara, Afrika, Eropa, bahkan sampai ke benua Amerika. Overland routes that connect China to Central and South Asia, the Middle East, and Europe.
that's the belt. Then there's the road part, which is slightly confusing because it actually refers to a maritime Silk Road, sea routes that connect China to Southeast Asia, Africa, and Europe. It includes major investments in ports across the world, places like Sri Lanka, Dubai, Djibouti, Greece, and Spain, even as far as Peru. Ya, seperti yang barusan kalian lihat, Asia Tenggara masuk dalam jalur sutra maritim yang diproyeksikan oleh Cina. Lalu lintas perdagangannya melewati Laut Cina Selatan, lalu lanjut ke India, Afrika, dan terus ke Eropa. Untuk melewati rute itu, jalur sutra baru akan melewati Selat Malaka, yang merupakan persimpangan jalan bagi 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Disitulah Rempang dan Batam masuk ke dalam lintasan. Fakta bahwa pulau itu merupakan arena yang strategis menjadi tak terbantahkan. Jika lewat jalur sutra yang dulu Cina memperdagangkan sutra, sekarang Cina memperdagangkan proyek pembangunan infrastruktur di negara-negara yang dilalui jalur sutra baru itu. Cina berinvestasi miliaran dolar untuk pembangunan proyek-proyek strategis seperti infrastruktur di negara-negara yang dilewati jalur sutra baru, supaya konektivitas Cina ke negara-negara tersebut atau sebaliknya dapat terbangun. Cina butuh akses untuk mengimpor barang mentah dari berbagai negara, dan juga Cina butuh akses untuk mengekspor hasil produksinya. Keberadaan Belt and Road Initiative akan memudahkan Cina dalam mencapai tujuannya itu. Meskipun tujuan jalur sutra baru ini utamanya untuk kepentingan ekonomi, tapi tak bisa dipungkiri ada kepentingan geopolitik juga di baliknya. Negara-negara yang menerima proyek pembangunan infrastruktur dari Cina tentu menyambut baik uluran tangan Cina, karena dengan bantuan pembangunan infrastruktur ataupun lewat investasi, perekonomian negara tujuan juga dapat ikut terangkat. Bagaimanapun, kondisi ini berpotensi berujung pada terjadinya ketergantungan negara tujuan terhadap Cina. Kondisi ini akan semakin mempertegas konsep core and periphery, di mana negara periferi akan mengekor kepada negara core dalam hal kebijakan ekonomi maupun politik global. Dengan kata lain, negara tujuan akan lebih mudah disetir untuk memenuhi kepentingan nasional Cina. Dalam kasus yang lebih ekstrim, negara tujuan terjebak dalam perangkap yang ramai-ramai disebut oleh analis sebagai China Debt Trap. Kasus yang konkret terjadi pada Sri Lanka. Sri Lanka meminjam uang kepada Cina untuk membangun pelabuhan, dan ketika Sri Lanka gagal membayar utangnya, Cina mengambil alih kontrol atas pelabuhan itu selama 99 tahun. Balik lagi soal Rempang. Melihat posisi Rempang yang strategis dan masuk dalam rute jalanan sutra baru, Cina akan berupaya menggolkan proyek industri kaca dan panel surya itu. Campur tangan pemerintah Cina terlihat nyata ketika Presiden Xi Jinping meluangkan waktu bertemu dengan Presiden Jokowi sebelum dilakukan penandatanganan MOU dengan Xinyi Group. Rampungnya proyek Rempang akan berdampak positif bagi perekonomian Cina. Proyek Rempang diproyeksikan akan menjadi industri kaca terbesar kedua di dunia. Dengan begitu, Cina yang dalam hal ini Xinyi Group akan lebih dekat dengan pasokan bahan baku, mengingat bahan baku kaca sangat melimpah di Indonesia. Bahan bakunya tidak perlu dibawa ke pabrik pusat mereka di Cina, tapi cukup dikirim ke Rempang dan diolah di sana. Skema ini tentunya akan memangkas biaya produksi. Ketika produknya sudah jadi, Xinyi Group bisa mengekspornya langsung dari Rempang ke seluruh penjuru dunia, terutama ke negara-negara yang hanya bisa dilalui lewat laut, tanpa harus mengirimnya dari pabrik di Cina. Skema ini akan memangkas biaya pengiriman. Itu semua bakal berdampak pada maksimalnya keuntungan yang bakal diperoleh. Di tengah perang dagang Cina dengan Barat, perusahaan Cina di luar negeri masih tetap bisa melakukan aktivitas dagang jika Amerika menerapkan larangan impor dari Cina. Makanya tidak heran Xinyi mau berinvestasi dengan nilai hampir 50% dari total potensi investasi, karena Rempang memang semenggiurkan itu. Kita juga jangan melupakan efek geopolitik yang ikut menyertai investasi proyek ini. Bahkan sebenarnya tidak hanya proyek Rempang, tapi semua proyek Cina di setiap jengkal tanah Indonesia itu memiliki implikasi geopolitik. Menko Luhut menyampaikan Cina memiliki 15.906 proyek investasi di Indonesia, menjadikan Cina masuk dalam top 3 investor terbesar di Indonesia. Itu artinya Cina berjasa besar bagi Indonesia. Besarnya jasa Cina ke Indonesia tentunya dapat mempengaruhi bagaimana Indonesia bersikap atas Cina. Indonesia menjadi ketergantungan dan itu berdampak pada melemahnya posisi tawar Indonesia di hadapan Cina. Lihat saja misalnya ketika kapal Cina menerobos perairan Natuna, pejabat Indonesia kompak meminta untuk tidak dipermasalahkan. Jika situasi ini terus berlanjut, kemungkinan besar Indonesia akan lebih memihak ke Cina dalam konteks persaingan Cina dengan Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Dalam skenario terburuk, kalaupun nanti misalnya terjadi perang antara Cina dan Amerika di kawasan,
Bukan tidak mungkin Indonesia akan lebih menerima pinangan aliansi Cina ketimbang Amerika. Indonesia memang menganut ideologi politik bebas aktif. Namun dalam praktiknya Indonesia masih cenderung jadi pengikut negara major power akibat kurangnya daya tawar. Konflik agraria rempang masih terus bergulir. Tapi melihat besarnya kepentingan Cina dan pemerintah pusat, agaknya proyek ini akan jalan terus. Oke, jadi sekian dulu video kita untuk kesempatan kali ini. Semoga dapat menambahkan wawasan bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di edisi video berikutnya.